Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, alam luar biasa. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita pagi ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita terus. Kita syukuri akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa minta berkat Tuhan atas kebenaran kita pada pagi ini. Bapa di surga yang penuh kasih, sungguh luar biasa Tuhan, kami mau diberikan kesempatan hari yang luar biasa pagi ini Bapa. Dengan pertolongan-Mu kami boleh tiba di rumah-Mu Tuhan dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat. Tuhan kami memeliharakan kehidupan kami dengan ajaib Tuhan. Kami bersyukur telah melewati hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan membalas kasih-Mu, memberikan yang terbaik Tuhan, dengan memberikan pujian penyembahan kepadamu yang terbaik Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, berkati kami dengan yang terbaik Tuhan. Mari Bapa, biarlah kerinduan kami ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah ibadah pagi ini Tuhan. Kau mengurapi kami semuanya Tuhan, baik kami yang memimpin pujian, singer, pemain musik, semua Tuhan yang melayani Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, semua jemaat yang hadir Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan urapan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu tempat ini Bapa. Mari Bapa, Kau memberkati Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini Bapa. Biar Engkau tibakan dengan selamat dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkati ibadah ini Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Mari Bapa, kami persembahkan pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dan kami menyerahkannya dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian
Dengan segenap hati kita persembahkan korban pujian kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Mari sama-sama bangkit berdiri, muliakan Dia. Akan ku bawa Tuhan, ku bawa, haleluya, selain yang yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Haleluya, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tetap berdiri saudara, kita akan bersukacita pagi ini karena Tuhan yang sedang menyertai kita, kehidupan kita sepanjang kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Biarlah hidup kita boleh semakin menarik dalam Yesus. Sebentar kita akan melakukan berkat karena firman Tuhan yang akan lebih menguatkan kita. Biarlah kita boleh hanya memandang Tuhan saja. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya.
Kerajaanmu, mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekarang ini katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti. Saya undang namanya.
Yesus. Benar Bapa, biarlah pujian ini Tuhan benar-benar datang dari lubuk Bapa. Di tiap perilaku kami Tuhan, di setiap langkah kami Tuhan, hanya mau menyenangkan Kau saja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami hari ini Tuhan. Kau memberikan kesempatan waktu untuk kami beribadah, bersekutu di dalam hadirat Engkau Bapa pagi ini. Kami yakin dan percaya satu hal, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Di saat kami memerlukan Engkau Bapa, di saat kami datang Tuhan, membutuhkan Engkau Bapa, saatnya kami pulang nanti Tuhan, membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau Bapa, yaitu sukacita damai sejahtera yang. Terima kasih Bapa untuk berkat pagi ini. Sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya kasih karunia yang melimpah atas kami semuanya Tuhan, termasuk saya juga Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau Bapa menyertai saya juga Tuhan, agar setiap firman yang kami terima saat ini itu dapat kami terima menjadi berkat yang luar biasa Tuhan, dan berasal daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, pagari ruangan ini dengan kuasa darah daripada Engkau Yesus ya Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu daripada Engkau Yesus ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita semua ya. Saya akan membagikan berkat hari ini dengan tema diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Sekali lagi, diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Natsnya terambil dari 2 ayat, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan satu lagi terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini masih di dalam suasana Paskah, bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua untuk memberikan keselamatan, dan pada hari ketiga Dia sudah bangkit ya, dan Dia bangkit dari kematiannya. Baiklah kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan yang menjadi perayaan Paskah kemarin ini ya. Bukan berarti kita merayakan Paskah karena kita dapat telur gitu misalnya ya, atau biasa-biasa saja karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi di sana itu ada satu momen yang terpenting di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu keselamatan, kasih karunia daripada Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya, diberilah keselamatan. Makanya di sini saya temanya diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Ya.
Di sini kita akan bahas satu demi satu daripada Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan seperti bagaimana halnya kita semua mengalami hal-hal yang demikian. Hal yang menjadi kita terima bagaimana keselamatan kasih karunia itu daripada Allah. Kita bersukacita ketika kita menerima sebuah pemberian atau hadiah. Apalagi jika pemberian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Ya, itu yang tidak mungkin kita dapatkan, tetapi kita dapat satu terima hadiah itu. Saya yakin ibu bapak sangat bersukacita, sangat bersyukur untuk mendapatkan sesuatu itu. Bapak ibu sering mendapatkan itu? Saya yakin berkat Tuhan itu melimpah. Ya, amin. Saya sering dapatkan itu luar biasa, yang saya tidak duga-duga, yang saya itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Itu adalah pemberian anugerah yang besar daripada Tuhan. Seperti itulah ketika kita menerima keselamatan, bukan dengan kemampuan kita. Tidak ada kemampuan yang saya pakai, tidak ada kemampuan yang saya pikirkan itu pasti bisa tercapai. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan oleh iman, kasih karunia-Nya oleh iman membebaskan dan membangkitkan kita dari kematian akibat dosa dan pelanggaran kita. Sama dengan yang kita pernah lakukan dahulu, melakukan pelanggaran-pelanggaran jauh daripada Tuhan, berbuat dosa. Dan kita kemarin ini merayakan Paskah, mengingatkan bahwa Tuhan telah mencurahkan kasih karunia yang begitu melimpah bagi kita, yaitu keselamatan bagi kita. Melepaskan daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dari pelanggaran-pelanggaran yang kita pernah lakukan. Mari kita akan bahas pasal 2 ayat 1 sampai 9. Kita akan melihat bagaimana keadaan setiap manusia sebelum menerima kasih karunia Tuhan dan bagaimana Allah mengasihi manusia dan mengaruniakan keselamatan itu. Ya. Satu-satu kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga di sini ya. Nah, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Keadaan orang-orang Efesus atau Rasul Paulus dan timnya dan kita semua sebelum menerima kasih karunia Tuhan oleh iman. Nah, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ini mau membuka kepada dunia dan kepada orang-orang Kristen yang saat ini ada juga. Tentang apa? Tentang realita dunia ini. Bahwa sekaligus bahwa Rasul Paulus ini mau menghibau, ada satu panggilan dan menuntut respon. Respon daripada kita untuk mengerti apa yang menyebabkan kematian itu. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, ya, kita akan baca, saya akan bacakan saja. Efesus pasal 2 ayat yang pertama di sini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu di sini adalah menjelaskan Rasul Paulus ini kepada orang-orang di Efesus. Kamu dahulu sudah mati, bukan mati secara jasmani, tetapi di sini adalah mati secara rohani. Manusia mati adalah karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Karena kita telah melanggar firman dan berdosa terhadap Allah, maka
kita sudah menjauh daripada Allah. Disitulah mulai letak daripada terjadinya kematian. Ada satu kematian yang kita mungkin tidak terlihat. Seperti mungkin halnya zaman Adam dan Hawa. Saat dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yang dilarang oleh Allah, saat itu tetap Adam dan Hawa itu hidup seperti biasa. Realita hidupnya seperti normal. Tetapi manusia jasmaninya sudah mati. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dilanggarnya saat itu. Demikian pula saat itu Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Efesus saat itu. Kamu telah mati, bukan mati secara jasmani tetapi rohani. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Demikian pula kita semua sama. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pun ada dikuasai oleh dosa, oleh pelanggaran-pelanggaran. Saat itu terpisah daripada Allah. Mungkin kita tidak merasakan bahwa kok saya masih bisa beribadah, kok saya masih dalam persekutuan, saya masih bisa berdoa. Tetapi jangan salah, saat itu setelah kita melakukan dosa, kita terpisah daripada Allah, jauh daripada Allah. Manusia telah terpisah dari Allah. Inilah kondisi daripada kematian. Tidak ada satu lembaga rehabilitasi pun yang bisa mencegah daripada dosa ini. Tidak ada di dunia ini yang mencegah dosa ini bisa hapus, bisa hilang. Atau mungkin penjara sekalipun. Orang di penjara bisa akan hilang dosanya, bisa akan tidak berbuat lagi, tidak bisa itu saudara. Selain daripada nanti saya akan bahas di sini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ya, bahkan di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kadang-kadang kita terlibat di dalamnya, kadang-kadang kita dipengaruhi di dalam dunia oleh orang-orang yang terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Itu tidak terasa, itu tidak mungkin kita tidak bisa merasakan terlihat. Karena itu disebutkan di sini penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang kita tidak pernah lihat. Itu yang mempengaruhi kita yang masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Akhirnya kita itu mati secara rohani. Bahkan di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus sendiri menyadari dengan timnya itu saat itu. Sebelum dia menerima Yesus sebagai juru selamat, ada satu yang namanya terikat dosa dengan pelanggaran dosa. Demikian pula dengan kita semua. Kalau kita melihat ke belakang, apa yang pernah kita lakukan, menentang Tuhan, menjauhkan Tuhan, bahkan mungkin kita tidak sadari kita mendukakan Roh Kudus, yang itu membuat jauh daripada Tuhan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, itu yang Rasul Paulus katakan. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara semua termasuk saya. Itu yang pernah kita lakukan. Itu yang pernah kita perbuat yang jauh daripada Tuhan.
Sebelum kita terima daripada keselamatan daripada Tuhan, itulah yang terjadi. Bahkan kalau saya mau ceritakan, saya membaca Rasul Paulus ini menceritakan tentang di Efesus bagaimana. Kota Efesus ini adalah kota empat terbesar dari kota Roma. Sejak itu adalah perdagangan yang terbesar, yaitu ada semangat materialistis yang kuat saat itu. Bahkan ada dewa yang besar juga saat itu di Efesus. Dan itu menggambarkan saat di dunia ini juga sama. Di saat banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, tidak bertekun dan beriman kepada Allah, kita semua dilingkupi oleh yang namanya kuasa dan pelanggaran dosa. Itu tidak ada obatnya, ya. Bahkan di sini dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus menyadari bahwa dia dengan timnya sama saat itu, harus dimurkai oleh Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Yang saat itu kalau kita menyadari, wah, tidak ada obatnya, tidak ada rehab untuk menebus dosa kita. Dari pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat, bagaimana caranya? Hanya satu caranya. Di sini dikatakan di ayat yang keempat, luar biasa, Bapak Ibu boleh garis bawahi. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Artinya di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kita itu tidak bisa datang kepada Bapa. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa selain melalui Anak, melalui Yesus. Tidak mungkin itu terjadi. Harusnya kita ini dimurkai, tidak ada obatnya. Harus mati dan mati itu kekal. Tapi ini ada hal yang luar biasa di ayat yang keempat ini. Saya waktu membaca ayat yang keempat ini saya gemetar. Karena apa saudara? Dosa yang saya lakukan, pelanggaran yang saya lakukan itu jauh lebih besar. Yang harusnya saya pun dimurkai. Yang harusnya Tuhan memberikan hukuman, termasuk mungkin kepada saudara dan semuanya. Tetapi ini sekali lagi kita akan baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya, ya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Di sini sekali lagi, tetapi Allah, saya mau tegaskan, kalau di sini kata tetapi, berarti waktu sebelumnya tidak ada pengharapan. Tidak ada sesuatu titik pengharapan dari kita semua yang harusnya mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara semua boleh namanya tetapi ini garis bawahi yang jelas. Tetapi artinya ada satu jalan, hanya satu jalan yang bisa kita tempuh. Melalui apa? Melalui Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Bagaimana kasih-Nya yang besar itu? Dan itu bisa kita baca di dalam
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Jadi tidak membiarkan kita semua terlena, terbiarkan akan binasa. Tidak. Ada satu belas kasihan dari Bapa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Luar biasa. Ya. Berarti ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Yang hanya kita bisa tempuh hanya melalui Yesus Kristus. Yaitu yang kemarin kita rayakan. Yaitu di dalam Paskah kemarin. Dia sudah mati, bahkan bangkit kembali pada hari ketiga. Itulah karyanya. Ya. Nah, mungkin di sini ada ada perbedaan yang signifikan antara orang yang belum diselamatkan dan yang sudah diselamatkan. Kalau tadi kita perhatikan di ayat 1 sampai yang kedua, bahwa mereka yang melakukan dosa dan pelanggaran itu sudah mati. Orang mati itu tidak bisa apa-apa. Orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mati dan mati saja. Bahkan diberikanlah bukan pemberian yang terbaik, tetapi terburuk nanti di alam baka yang kekal juga. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan? Berarti ada perbedaan yang signifikan. Yang tadi di dalam dosa, di dalam pelanggarannya dia mati. Tetapi waktu Yesus, waktu Allah yang kaya dengan rahmat-Nya membangkitkan kita semua bersama-sama dengan Allah dari dosa, dari pelanggaran, dihidupkan kembali. Di ayat kelima kita baca, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jauh kan dari tadi yang mati, sekarang ini hidup kembali. Yang tadi mati tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi Allah yang menebusnya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Kalau tadi telah dibangkitkan dari antara orang mati karena kesalahan-kesalahan kita, di sini Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wah, luar biasa. Kalau tadi yang mati tidak dihidupkan oleh Allah, dia akan kembali bersama-sama dengan kuasa iblis di dalam neraka. Beda jauh. Tetapi di sini anak-anak yang Allah yang percaya dengan iman dibangkitkan kembali dari satu kesalahan dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Yang kedua, Tuhan sediakan tempat bagi yang percaya, yaitu yang namanya surga. Katakan amin. Amin, luar biasa. Ya. Dan yang supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita, yaitu kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kapan masa yang akan datang?
Kapan yang akan masa yang akan datang? Rasul Paulus itu bercerita 2000 tahun yang lalu. Berarti kita yang sekarang kita jalani hidup yang sekarang. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita menerima berkat-Nya setiap hari, setiap saat. Itu yang daripada Tuhan, melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita semua. Amin. Sekarang yang kita terima ini adalah kasih karunia yang melimpah. Itulah masa yang akan datang, itu saatnya kita terima. Jadi ada perbedaan. Biarlah kita akan memilih, bukan memilih orang-orang mati, tetapi orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus ya. Nah, di sini saya mau jelaskan inti dari sini adalah keselamatan adalah pemberian Allah. Tidak didapatkan oleh karena kebaikan atau pekerjaan kita, atau mungkin jerih payah kita beribadah, jerih payah kita memberi, jerih payah kita memberikan sumbangan atau kolekte atau perpuluhan, bukan. Tetapi sekali lagi di sini bukan karena kebaikan, kekuatan dan pekerjaan kita sendiri, tetapi kita menerima oleh iman. Karena itu jangan memegahkan diri. Tentang memegahkan diri, Rasul Paulus mengatakan jangan sombong. Kalau kita sudah menerima keselamatan itu, bukan berarti kita sebagai orang percaya kita sudah selamat. Selamat tetap selamat. Tetapi di dalam setiap hari kehidupan tidak pernah memberikan buah keselamatan itu. Tidak pernah memberikan buah keselamatan. Karena dia pikir karena saya selamat, tetap selamat. Atau jangan berpikir begini, karena saya sudah selamat tetap selamat, nanti waktu saya berbuat dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun, terus mengulang-ulang. Bukan itu berarti. Jangan memegahkan diri itu karena kasih karunia Allah. Bahkan saya membaca di ayat yang lain, bahwa Yesus Kristus hanya mati satu kali saja, hanya satu kali saja untuk selamanya. Tidak akan terjadi dua kali. Tidak akan terjadi dua kali. Hanya satu kali saja. Jangan sampai kita ini memegahkan diri. Jangan sombong bahwa kita ini sudah diselamatkan. Bukan itu. Setelah kita tahu bahwa kita mendapatkan kasih karunia keselamatan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu jelas ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi sekali lagi saya ingatkan, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Di ayat yang ke-10 jawabannya. Ya. Bagaimana setelah kita tahu bahwa kita mendapatkan kasih karunia keselamatan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di sini yang pertama, menjaga iman kita tetap percaya akan Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu yang pertama. Bahkan ditegaskan di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
bukan pekerjaan yang abal-abal, yang biasa-biasa, tetapi pekerjaan yang baik, yang bermutu bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini saya catat, memperhatikan dan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang pertama yang Rasul Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Masih banyak orang-orang yang sekarang ini belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang-orang yang sekarang masih di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Masih ada orang-orang yang masih dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Kita harus mengingatkan bahwa ada satu jalan yang namanya kasih karunia Allah melalui iman. Tuhan, melalui jalan Tuhan saja kita akan diselamatkan. Bagaimana kasih karunia kita terima dengan begitu kita bisa menyadari bahwa itu daripada Allah. Tuhan, Rasul Paulus telah menjelaskan tadi. Dia telah memberikan karya yang terbaik, yaitu rahmat-Nya. Mungkin saya akan ada satu ilustrasi yang saya ingat ya. Ada sebuah kerajaan, di sana hiduplah raja ya. Di istana itu raja menanam sebuah pohon ya. Istana itu mewah, tapi kalau raja menanam pohon itu pasti yang terbaik dan terenak ya. Dan jarang orang lain punya. Raja hanya memiliki satu pohon. Dan pohon itu dijaga. Bahkan setiap buahnya harus seizin raja. Bahkan pengawal atau penjaga di sana pun tidak boleh memakannya. Kalau ada yang memakannya, hukumannya mati. Tetapi ada di seberang sana, ada anak jelata, ya, seorang anak jelata yang duduk-duduk hampir setiap hari di sana, melihat pohon yang ada di dalam istana itu. Dia melihat hampir setiap hari. Dan anak raja, waktu dia ada di halaman istana itu, dia pun melihat anak yang di seberang sana. Sedang apa dia itu? Duduk-duduk hampir setiap hari saya melihatnya. Dia penasaran. Akhirnya anak raja itu menyeberangi istana dan menanyakan, kenapa kamu duduk-duduk di sini sambil melihat ke istana itu? Saya hanya melihat pohon itu. Dan saya ingin satu saja buah itu. Satu saja. Oh, tidak bisa, kata anak raja itu. Dan tidak mungkin tanpa seizin raja. Dan akhirnya pulanglah anak raja itu. Sekali waktu dia bercerita kepada ayahnya, ayah, lihat di seberang sana itu ada seorang anak jelata yang hampir setiap hari dia duduk di situ melihat pohon ini, dan dia ingin sekali mengecap, merasakan nikmatnya buah ini. Dan akhirnya raja punya rasa belas kasihannya. Kamu ambil buah ini satu, bawa ke sana. Dan akhirnya diambillah satu buah itu oleh anak raja itu dan dikasihnya kepada anak jelata ini. Waktu anak jelata ini dia menerima dengan syukur. Kenapa? Karena dari yang tidak mungkin dia terima saat itu. Dia terima saat itu, dia pelan-pelan menikmati buah itu. Dia pelan-pelan menikmati buah itu, rasakan buah itu.
Dan setelah buah itu habis, dia katakan anak ini kepada anak raja, apa yang harus saya perbuat setelah raja memberikan belas kasihan, memberikan buah buat saya? Apa yang harus saya kerjakan? Saya mau jadi budaknya. Saya mau bekerja sebaik-baiknya untuk raja. Dan akhirnya terdengarlah oleh raja dan dipanggillah anak jelata ini. Kalau kamu begitu, kamu bersihkan kebun ini, bersihkan pohon ini dengan sebaik-baiknya setiap hari. Karena dia dengan rasa syukur, dia telah menerima kebaikan daripada raja yang tidak mungkin dia terima saat itu. Dia terima pekerjaan itu dan dia membersihkan setiap hari. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh di area pohon itu. Dia bersihkan, bahkan raja memberikan wewenang lagi. Jika ada buah-buah yang jatuh di bawah pohon ini, kamu boleh makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Dia makin bersyukur atas pemberian itu. Bapak Ibu Saudara tahu ilustrasi ini. Kita diberikan oleh Allah karena kasih karunia hanya daripada Allah saja. Kita diselamatkan. Setelah kita mengecap keselamatan itu, mari kita semua, kita mau berbakti, melayani, bekerja sungguh-sungguh, mengerjakan kehidupan yang bersih sebersih-bersihnya. Dan apa yang kita dapatkan? Kita akan dapatkan setiap hari kesembuhan, berkat melimpah, berkat yang tercurah daripada Tuhan setiap hari. Amin. Buat bagi orang-orang yang percaya, itu adalah karena kasih karunia. Kita akan dapatkan setiap hari dengan puas daripada Tuhan. Apapun kesembuhan, berkat keuangan, berkat materi apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin. Itulah kasih karunia daripada Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan kasih karunia itu, mari kita kerjakan seperti ayat yang ke-10 tadi. Allah menciptakan kita ini melakukan pekerjaan yang baik. Berilah yang terbaik bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di mana saja kita berada, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu Tuhan mau bagi kita semua melakukannya. Amin. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Saudara, saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Ini berhubungan dengan masa depan daripada gereja Bethesda ini. Yang pertama, saya mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dari muda sampai tua, saya merasakan pimpinan pemberian Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan indah sekali. Tuhan memelihara saya dengan indah sekali. Khususnya saya bersyukur buat anugerah Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya untuk menangani gereja Bethesda ini. Ya, saya bersyukur buat anugerah Tuhan dan juga jemaat yang mendukung selama saya melayani gereja Bethesda ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Saya tidak minta kepada siapapun, kepada Umna juga tidak minta. Tapi Tuhan yang memerintahkan saya untuk menangani. Sekarang saya dalam usia sudah lanjut, ya. Saya bersyukur secara formil 30 tahun saya sudah jalani tugas tanggung jawab saya di gereja Bethesda ini. Semuanya adalah berkat Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan.
Saudara, sejak saya menangani gereja ini, saya minta kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Untuk gereja ini ada 3. 1, kamu harus punya tempat ibadah sendiri. Saya sebenarnya merindu tempat yang dulu itu bisa dibeli. Dan saya berusaha mengumpulkan uang dan pernah datang ke bank untuk pinjam supaya saya dapat beli rumah itu. Tapi Tuhan tidak izinkan saya pinjam ke bank. Kedua, benahi manajemen gereja. Ini satu pekerjaan yang cukup berat. Kalau saya biasa merintis dari nol sampai kemudian bertumbuh menjadi satu gereja, tidak terlalu sulit, sebab saya dari awal membimbing mereka sampai bertumbuh. Tapi kalau bekas gereja yang dipimpin orang lain itu bukan satu hal yang mudah. Memulai lagi, membaharui, ya, memperbaiki yang kurang sehat dan sebagainya, itu menghadapi tantangan, ya. Tapi saya bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan ini luar biasa. Tuhan memelihara jemaat-jemaat setia beribadat kepada Tuhan, ya, setia beribadat kepada Tuhan, dan Tuhan menangani semua dengan baik, ya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan kepada saya tugasnya mempersiapkan generasi penerus. Dari dulu, sejak saya dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, saya senang membimbing anak-anak muda supaya mereka mantap dan kemudian mereka terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, melanjutkan dalam sekolah teologi dan melanjutkan pekerjaan Tuhan pelayanannya. Itu yang dari dulu saya lakukan sejak Tuhan memanggil hidup saya. Jadi saya sudah berkarya di banyak gereja untuk menolong orang-orang muda, membimbing orang-orang muda untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan di gereja Bethesda ini juga, ya. Saudara-saudara, saya memang dari dulu ingin supaya gereja ini ada orang-orang muda untuk generasi penerus. Tapi memang sulit, enggak gampang. Ya, enggak gampang orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apalagi zaman sekarang. Dan kalau ada di antara anak-anak muda di sini yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan, gereja siap untuk memberikan beasiswa, ya, mendidik, mengikuti pendidikan teologi untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan sekarang dalam usia lanjut ini tidak ada lain, hanya satu yang saya ingin berikan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaan saya. Bukan saya itu, ya, saya memberikan kesempatan kepada yang akan meneruskan. Hanya satu di sini, sebab tidak ada lagi yang saya pilih. Yang mengikuti pendidikan cuma Ichwan. Dan saya akan menyerahkan dia apabila saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia akan menjadi penerus sebagai gembala sidang tempat ini. Ya, tapi sementara ini dia tetap nanti akan diumumkan, didoakan sebagai pejabat gembala sidang. Kenapa tidak langsung dari gembala sidang? Tidak mudah menggembalakan sidang ini. Bukan cuma berdiri di mimbar khotbah selesai sudah. Ya, ada organisasi, ada hubungan keluar secara kekristenan kepada pemerintah dan sebagainya. Itu memerlukan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gini, kalau itu kehendak Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Saudara, jadi untuk sementara ini, saya akan menyerahkan Ichwan sebagai pejabat gembala sidang. Perlahan-lahan, ya, sudah supaya bisa mengikuti perkembangan gereja ini, menata gereja ini secara organisasi dan sebagainya, ya, perlahan sudah mulai kerja, tinggal langsung, ya, sebab saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menangani gereja Bethesda ini, bukan untuk saya. Nah, saudara-saudara, jadi satu saat nanti, ya, saya akan doakan, ya, sekarang saudara berdoa, ya, untuk penyerahan jabatan ini, ya, bukan berarti saya masa bodoh, tidak, saya tetap mendampingi, ya, tapi yang muda itu mesti siap untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Ya, saya tidak muda lagi, saya sudah cukup lama melayani pekerjaan Tuhan dan saya ingin gereja ini kemudian bertumbuh yang muda-muda bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, melayani pekerjaan Tuhan, meneruskan pekerjaan Tuhan di gereja Bethesda ini. Tapi saya berdoa di sana, Tuhan izinkan saya. Satu hari kalau Tuhan akan memanggil saya pulang, izinkan saya bisa berkumpul dulu dengan seluruh jemaat yang saya kasihi. Ya, izinkan saya berkumpul dan itu adalah permohonan saya kepada Tuhan. Dan kemudian dengan hati yang lega saya pulang ke rumah Bapa dengan sukacita. Ya, itu kerinduan saya. Saya berharap di kemudian Tuhan memberkati gereja ini bertumbuh bukan cuma 2, tapi di tempat-tempat yang lain juga bisa bertumbuh. Saudara, saya mohon doakan ya, semua rencana saya untuk menempatkan Iswan ini sebagai ya pejabat gembala itu ya, sampai dia berhasil membenahi, mengetahui semua apa yang harus dilakukan, saya serahkan sepenuh. Sambil berdoa untuk masa tua saya supaya Tuhan pelihara dengan baik. Ya, pelihara dengan baik. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan. Saya tidak pernah menyangka ini salah satu anak kecil yang selamat dari kerusuhan di Jati 7 ini. Satu, ya, umur 7 tahun saya belum sekolah di Jati 7 ini. Saya melihat rumah dibakari semua. Bapak-bapak yang sudah lanjut tidak bisa lari, dibunuh. Perempuan, ya, anak-anak tidak dibunuh. Tapi laki-laki yang dewasa semua hampir tidak bisa melarikan diri, dibunuh. Kalau yang umurnya 30, 40 mereka masih bisa naik ke rumah orang, nyebrang ke sini, sebab rumahnya semua berjejer di kampung ini. Dan waktu saya duduk di Tegalaga ada seorang bapak umur sama dengan saya, 80 tahun. Dia berkata kepada saya, itu di daerah Maja terjadi kerusuhan di sana. Semua orang-orang Cina sampai anak kecil dibunuh semua. Dan dia berkata, itu familinya yang ada di Bandung, jadi laki-laki semua, sudah dewasa, mereka pernah dilatih militer oleh Jepang waktu zaman Jepang ini. Mereka kumpul dengan teman-temannya, sewa mobil datang ke sana, lalu kemudian menyerbu, membalas dendam. Ya, pokoknya ketemu di jalan, bunuh, langsung setelah bunuh, tidak semua, terus kemudian kabur. Ya, kita tidak berpikir seperti itu. Saya bersyukur, berterima kasih, aneh sekali. Ya, ini orang kecil ini, ya, minder, sulit untuk bergaul dengan orang, tapi saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Ya, luar biasa. 62 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan, menggunakan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sampai pada hari ini. Anugerah Tuhan. Doakan saudara supaya gereja ini tetap bertumbuh dengan baik, ya. Doakan juga untuk Icuan supaya dia sungguh-sungguh bisa dijamah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tidak mudah. Kalau bukan panggilan Tuhan tidak mudah, tapi hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat perhatian saudara. Saya mohon doanya ya supaya Tuhan itu. Kita akan akhiri ibadah kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami diizinkan oleh Tuhan bersama-sama beribadat, dan Tuhan sudah memberkati. Kami bisa menikmati ibadah dengan suasana yang tenang, suasana yang teduh, dengan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa mohon Tuhan meteraikan semua yang sudah kami lakukan, baik puji-pujian yang sudah kami naikkan, pemberitaan firman Tuhan, dan berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tuhan akan memberkati mereka, dan akan tetap memberkati supaya khususnya anak-anak yang muda yang bermain musik, Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan masa depan daripada gereja Bethesda ini, apabila hamba menyerahkan semua kepada generasi penerus. Tuhan akan tolong tetap memberkati ya Tuhan, tetap memberkati, bahkan membukakan jalan supaya ada banyak orang-orang muda yang mau terjun melayani pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan bagi gereja Bethesda ini. Biarlah rumah anugerah ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan hamba juga tidak lupa berdoa ya Tuhan pada pagi ini untuk Larry, seorang pengerja Tuhan dari gereja Bethesda ini. Sekarang dia berada dalam rumah sakit dalam gangguan kesehatan. Mohon Tuhan tilik dia, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat kami saat mereka pulang. Lindungi di dalam perjalanan supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, bukakan jalan Tuhan. Berkati dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat, cinta, kasih Tuhan Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.